Shalom, welcome to our program once again this morning. Hallelujah. Shalom saudara sekalian semua, selamat ketemu kembali dalam program kami ini pagi. It's Saturday morning and we are excited. Hari Sabtu saudara, kita semua bersemangat dan sukacita. Can you imagine time passed so fast now? Dan katanya cepat sekali ya waktunya, ini udah bulan Juli saudara. July already. Iya Juli. Wow. Half a year gone and nothing much done like that, eh? Ya, udah setengah tahun berlalu, katanya nggak terlalu banyak. Oh, I understand because of the COVID-19. Saya mengerti karena ya itu ada COVID-19. But that should not be an excuse for us not to pursue even more or do even more for the kingdom of God. Tapi sebetulnya COVID-19 itu bukan halangan bagi kita untuk kita lebih lagi giat di dalam Tuhan. Hallelujah. And so this Saturday morning, and also don't forget this Saturday at 4:30 p.m. we have Zoom online prayer meeting and all different zones. We have eight zones we are activated. So if you want to be in the prayer meeting with us, please send your contacts to us so that we can send you our links. Amen. Dan jangan lupa saudara, ini sore yaitu 4:30 sore kita sama-sama yaitu doa syafaat yaitu untuk bangsa negara kita dan yang lain-lainnya. Dan kami mengundang saudara sekalian semua yaitu untuk bergabung bersama kami semua. Jika saudara tertarik, saudara bisa kontak kami dan kami kasih link kami kepada saudara, dan yaitu kita ada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan sebagainya. Hallelujah. My God, so many things to be done. Dan katanya masih banyak lagi yang harus dikerjakan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you once again for your goodness and your mercy. Bapak, sekali lagi kami ucap syukur, terima kasih untuk belas kasih-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. We pray favor and wisdom to come upon your people. Dan kami doa Tuhan, biarlah hikmat-Mu Tuhan dan perkenanan-Mu turun di atas seluruh umat-Mu. And give us understanding from your word again. Dan berikan kami pengertian dari firman-Mu saja Tuhan. Lord, we pray you anoint your servants. Dan kami berdoa Engkau sering mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. And especially everything that we proceed out of our mouth be only of you, O God. Dan biar setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan daripada Engkau saja. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. What a God we have. Dan Tuhan yang dahsyat kita semua miliki. There's a Amen. song that says, what a friend we have in Jesus. Ada sebuah lagu mengatakan yaitu bahwa kita memiliki Yesus adalah sahabat kita. So if you lost everything, do not lose Jesus. Artinya yaitu jika kita kehilangan segala sesuatu tapi yang penting janganlah sampai kita kehilangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. So this morning we want to talk about a loss doesn't mean that you have lost everything or lost. Jadi hari ini kita akan bicarakan yaitu sebuah kehilangan tidak berarti yaitu saudara telah terkalahkan. Oh my God. So let us look at one of the good examples in the Bible in 2 Samuel chapter 12 verse 20. Dan kita lihat arti di dalam 2 Samuel 12 ayat 20. The Bible tells us here in verse 20, so David arose from the ground, washed and anointed himself and changed his clothes, and he went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and when he requested, they set food before him and he ate. Ayat 20 dikatakan lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. You know, here is a very interesting story in 2 Samuel chapter 12. Dan ini sangat menarik sekali di dalam 2 Samuel 12. And I only read you one part, but it's fantastic if you can read the entire story so you understand better. And because of time, we need to proceed even continuously. Karena yaitu waktu kita sedikit, saya baca hanya satu ayat, tapi adalah luar biasa indahnya jika saudara bisa membaca seluruhnya. And here this story talks about David's experience tragic loss. Dan di sini yaitu bicara mengenai Raja Daud waktu dia kehilangan sesuatu yang sangat tragis. So he experienced the loss of a young child, his son. Di mana dia kehilangan putra kecilnya. So 6 days the child was ill. Yaitu selama 6 hari setelah dilahirkan anaknya itu sakit. And so during that time David fasted and prayed day and night
for the child to be healed. Dan dikatakan yaitu di ayat sebelumnya bahwa yaitu Daud berdoa dan berpuasa siang dan malam setiap hari nyohon kepada Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan anaknya. It's a very good lesson to learn from. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang bagus untuk kita pelajari. And on the 7th day, his child passed away. Tapi pada hari yang ketujuh, anaknya meninggal. So probably it was one of the toughest pain and hardest challenges that a person can go through. Jadi ini mungkin salah satu yaitu sakit yang terberat atau tantangan yang terberat yang seorang itu lampaui. So you know there are people that experience these things even in today's world. Dan saya percaya ini terjadi berulang-ulang kali yaitu sampai pada saat ini. But at the end of this chapter, David was back to doing what God had purposed him to do. Tetapi akhir daripada bab ini yaitu Daud melakukan segala sesuatu apa yang tujuan daripada Tuhan seharusnya dia lakukan. You understand what I'm saying? Bisa saudara ikuti. There are some things that have been taken away from us. Karena ada hal-hal yang hilang dari kehidupan kita. Maybe it's for the better. Barangkali itu memang lebih baik untuk kita semua. Because we don't understand the plan of God. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerti sepenuhnya rancangan Tuhan dalam kehidupannya dia. All we see is our loss. Dan apa yang kita bisa ingat dan lihat yaitu hanya sakit hati kita waktu kita kehilangan hal tersebut. So we are angry with God sometimes. Dan kadang-kala itu membuat kita jadi marah sama Tuhan kita. But you know, those who walk closely with God, Tapi bagi saudara sekalian, yaitu mereka yang berjalan dekat dengan Tuhan, they surrender totally to God. di mana kita berserah penuh kepada Tuhan kita. When we say we surrender totally to God, whatsoever may come, let it come. But we must continue our walk. Yaitu artinya waktu kita berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lewati semua bersama Tuhan, tapi kita berjalan terus yaitu bersama Tuhan kita. Let us see it's for the better. Dan mari kita lihat yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita emang adalah untuk kebaikan kita. But how can we see a lost son for the better? Tapi bagaimana yaitu kita bisa lihat meninggalnya seorang putra atau putri itu adalah kebaikan untuk kita. So, but David goes back to doing what God had purpose for him to do again. Tetapi yaitu dikatakan pada akhir daripada semuanya ini adalah bahwa Daud yaitu kembali lagi melakukan apa yang memang kehendak Tuhan untuk dia lakukan. The scripture says that now when we read that on the 7th day he rose from the ground and washed and anointed himself and changed his clothes, no longer in his sackcloth, no longer fasting, but he went into the house of the Lord, worshipped the Lord. Then he went down in his own house, and when he requested, they set food before him and he ate. Karena ayat 20 itu dengan jelas bahwa dia bangun lalu berurap, bertukar pakaian, dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Amin. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan di atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu dia makan. So he accepted it, he worshipped God, he gave it to surrender to God, and he picked up his life, he continued on. Dan saudara lihat ya itu dikatakan dia bertukar pakaian, dia tidak lagi berpakaian berkabung. Hal berikutnya dia ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan, dan setelah itu dia menerima artinya segala sesuatu dan dia maju terus dalam kehidupannya. So he and his wife Bathsheba had another son named Solomon. Dan setelah itu dia beserta istrinya Bathsheba yaitu ada melahirkan seorang anak lagi namanya Salomo. And you and I know that Solomon will be the next king of Israel. Dan kita semua tahu Salomo adalah raja berikutnya setelah Daud. So David was back leading his army into battle for conquest. Dan Daud kembali lagi pada yaitu kehidupannya dan tujuan Tuhan untuk memimpin seluruh pasukannya di dalam pertempuran untuk menaklukkan yaitu negara sekeliling mereka. But before David could get back to his God-given purpose, Tetapi yaitu saudara perhatikan sebelum Daud dapat kembali yaitu ketujuan Tuhan, ketujuan yang dimana Tuhan telah berikan dalam kehidupan dia. we want to see there are 3 areas in his life that he had made right. Yaitu kita akan lihat 3 bagian dalam kehidupan dia yang dia harus hadapi dan benarkan. Firstly, Pertama-tama, he had to make it right with God. yaitu dia harus memperbaikinya dengan Tuhan. One of the first thing David did after he experienced the loss was to go into the house of God
to worship Him. Dan kita lihat dengan jelas dalam firman-Nya itu adalah hal pertama yang Daud lakukan ialah dia balik, dikatakan di sini, yaitu dia masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. He did not let that loss to drive him away from God. Artinya dia tidak membiarkan yaitu segala sesuatu kehilangan itu menjauhkan dia dari Tuhan Allahnya. But he made a quality decision to get closer to God. Tetapi dia mengambil keputusan yang sangat berkualitas bahwa dia justru lebih dekat lagi dengan Tuhannya. David had to reconcile with God. Yaitu artinya nomor satu Daud harus yaitu memiliki pemulihan dengan Tuhannya, berdamai dengan Tuhannya. Letting God to minister to every part of his life. Dan mengizinkan Tuhan yaitu memulihkan atau melayani dia di dalam setiap bagian dalam kehidupannya. Or every part of his heart. Ya, atau setiap bagian dalam hatinya. Secondly, hal yang kedua, he had to make it right with himself. Dia harus memperbaiki, yaitu menghadapi itu semua dengan dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri. After the loss of his son, David cleaned himself up. Dikatakan di sini yaitu setelah Daud yaitu kehilangan anaknya, dikatakan ini sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, artinya yaitu dia membersihkan dirinya sendiri. And ate some food to regain his strength. Dan setelah itu yaitu untuk permintaan dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan supaya dia dapat kekuatan baru. Because sometimes people, when they are despair, they don't want to eat, they want to just die with the person. Kadang-kadang orang yaitu saking sedihnya atau saking putus asanya karena kekasihnya meninggal atau orang yang dicintai meninggal, yaitu mereka nggak mau makan, mereka nggak mau hidup lagi, mereka maunya mati dengan orang yang dikasihinya. So he did not let the loss drive him to despair or condemnation. Jadi artinya ini apa? Yaitu Daud tidak membiarkan yaitu kehilangannya itu membuatnya dia putus asa atau bahkan mengutuk yaitu Tuhan atau dirinya sendiri. Too often we are our own worst critics. Yaitu terlalu sering kita yaitu sebetulnya pengkritik terburuk daripada diri kita adalah diri kita sendiri. Or maybe you see, oh, how come I didn't do it? If I did it, oh, maybe my son will be alive. Yaitu kadang-kadang kita mengatakan, aduh kenapa ya saya nyesel banget, kenapa saya nggak melakukan, coba aja saya lakukan, pasti anak saya itu masih hidup sampai hari ini. Remember, life and death is in God's hand, not yours or mine. Ya, benar saudara, berapapun yaitu manusia bisa usahakan, tapi ingat, mati dan hidup yaitu kita, itu semua di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. The day, the time, everything is in God's hands. Karena setiap waktu kita dihitung, yaitu di dalam tangannya Tuhan kita. We cannot take vitamins to prolong our lives. Bahkan kita juga tidak bisa mengambil segala macam vitamin atau obat-obatan untuk menyambung kehidupan kita menjadi lebih lama lagi. But we can take vitamin to stay healthy. Tetapi kita yaitu bisa, jangan salah itu saudara. Tapi kita bisa minum vitamin supaya kita tetap sehat. So when we die, we die healthy. Yaitu waktu kita meninggal atau waktu kita mati dalam keadaan yang sehat. So David had to reconcile with himself. Jadi dari sebab itu dikatakan Daud harus berdamai. Nomor dua adalah dengan diri kitanya sendiri. So he had to let go of any blame that he had towards himself. Jadi dia harus melepaskan perasaan bersalah itu terhadap dirinya sendiri. Thirdly, yang ketiga, he had to make it right with others. Yaitu dia harus memperbaikinya dengan orang lain. Significant loss is seldom experienced alone. Yaitu kehilangan yang signifikan tersebut jarang dialami oleh orang sendirian. For David's case, it was the mother of his child. Dan umpamanya dalam kasusnya Daud atau siapa saja, itu pasti dengan suami atau dengan istrinya. After the loss of their child, David had to comfort his wife Bathsheba. Yaitu karena setelah dia kehilangan anaknya, yaitu Daud harus menghibur istrinya Bathsheba. Because sometimes in that case, the relationship with the husband and the wife begin to tear apart. Karena saya rasa gak jarang ya, ada juga yang terjadi tragedi dalam keluarga-keluarga, yaitu kehilangan seorang yang saudara kasih, terutama yaitu anak-anak. Yaitu justru itu yang menghancurkan suami istri, bahkan sampai terjadi perceraian antara suami istri.
Sometimes the wife put the blame to the husband put the blame to the wife. How come you didn't do? Why were you not there? Or something like that. Iya. Dan gak jarang ya, di mana istri itu menyalahkan suami atau suami menyalahkan istri. Mereka menyalahkannya itu, kenapa kamu gak berada di situ? Kenapa kamu tidak bisa melakukan lebih lagi dari itu? So David refused to let the loss of his child drive them apart from one another. Tapi saudara lihat di sini, yaitu justru Daud menolak dan tidak membiarkan kehilangan anak tersebut yang menghancurkan yaitu kehidupan mereka. So that is why David had to reconcile with his wife. Dari sebab itu dikatakan Daud juga harus yaitu ada perdamaian, pemulihan dengan istrinya, Walking in love and forgiveness with one another. yaitu berjalan lagi yaitu dalam kasih Tuhan, saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. So one more time, there were 3 areas in David's life that he had to make it right. Jadi sekali lagi itu adalah 3 hal yang kita pelajari di sini yang Daud di dalam kehidupannya harus memperbaiki semuanya itu. Firstly, he had to make it right with God. Pertama, dia harus memperbaiki dengan Tuhannya. Secondly, he had to make it right with himself. Di mana kedua yaitu Daud harus memperbaiki bahkan dengan dirinya sendiri. Thirdly, he had to make it right with others. Dan ketiga yaitu dia harus dapat memperbaiki dengan orang lain. And in this case, others is his wife Bathsheba. Dan dalam kasus ini ialah istrinya sendiri, Bathsheba. You may not have experience the loss of a child. Barangkali saudara yaitu ada dari saudara yang tidak kehilangan anak saudara. But all of us have experienced loss in our lives that leaves a lasting impact. Yaitu tapi ada saja yaitu dalam kehidupan kita yang kita kehilangan sesuatu yang kita sangat hargai dan itu yang meninggalkan dampak yang permanen dalam kehidupan kita. Praise the Lord. So sometimes people loss of the father or mother, and they cannot let go. Yaitu umpamanya bisa saja saudara yaitu saudara kehilangan ayah saudara yang saudara sangat cintai atau ibu saudara sangat saudara cintai dan itu sangat saudara nggak bisa lupakan mereka dan saudara nggak bisa melepaskan sakitnya perasaan kehilangan tersebut. I remember recently when we were in February in Toraja, Palopo, Makassar, and Kendari. In Kendari, I remember in our meeting. Yaitu waktu bulan Februari kita ada crusade atau KKR di Toraja, Palopo, Makassar dan Kendari. Dan salah satu daripada ibadah kita di Kendari. Of course, there was fantastic miracles in our meetings, in our crusades, and our seminars. But this particular lady, when I came up for the altar call and I prayed for her, and she was so sad. Her face, you can see her entire features, everything is so sad, and she's carrying a baby. Dan sudah pasti yaitu banyak sekali mujizat terjadi, terobosan terjadi. Tapi yaitu di dalam satu ibadah tersebut di Kendari, ada seorang wanita tiba-tiba datang ke depan, yaitu untuk didoakan. Tapi benar-benar dia kurus banget. Terus ya gitu bajunya masih ingat waktu itu bajunya gelap yaitu hitam. Dan terus ya gitu mukanya itu sangat sedih sekali. Dan dia datang menangis-nangis. Dia masih gendong anaknya dan kesian saudara. No, not in Kendari, in Palopo. Yeah, so it's not in Kendari, in Palopo. Di Palopo, saudara. And so I asked, of course, Pastor Debbie, I think interpret. Yeah. So what is the problem with this woman? Jadi karena dia nangis terus-menerus, jadi saya Dr. Paul untuk saya tanya yaitu apa masalah ibu sehingga untuk bisa didoakan. And so she said to me, I lost my mother. Lalu dia berkatakan, oh ibu saya telah meninggal. So how long ago? Lalu Dr. Paul tanya lagi, berapa lama yang lalu ibumu telah meninggal? If I'm not mistaken, it's quite long already, yeah. Yeah. And entire features is all so down and so gloomy, and the baby is crying. Dan yaitu bahkan itu udah berbulan-bulan lebih dari setengah tahun lebih itu bahkan seingat saya. Terus begitu tapi saudara lihat ya itu wajahnya itu sangat menyedihkan sekali. Terus begitu bahkan
bayinya yang dipegang terus juga nangis terus-terusan. So I said, I understand people to be sad, but not for a long term. Yaitu kita mengerti yaitu waktu saudara yaitu kehilangan orang yang saudara kasihi, memang saudara sedih, tapi bukan sedih yang berkepanjangan. 3 days, 4 days, 5 days, okay, but not more than that. Of course the sadness is there, but we must move on. Yaitu 3 hari, 4 hari, 5 hari ya udah nggak apa-apa, tapi jangan lupa kehidupan itu kita harus maju terus dalam kehidupan kita harus lanjuti kehidupan kita masing-masing. So I explained to the lady and I told her that you can go down to the child. The child is already making a lot of cries and all the things, and we prayed for her and we told her to break this thing. Dan jadi apa yang terjadi ialah karena dia juga bilang anaknya itu nangis terus, setiap hari kerja nangis terus. Jadi Dr. Paul mengatakan pada dia, menjelaskan segala sesuatu yang kita jelaskan saudara, lalu kita doakan, kita putuskan dengan roh maut tersebut. And we prayed for her and immediately she was set free and her countenance began to change. The child began to stop crying. Dan kita putuskan juga dengan roh kesedihan yang berlarut-larut yang menyiksa dia, langsung dia mengatakan oke, dalam nama Yesus. Begitu kita selesai berdoa, yaitu wajahnya berubah lebih cerah, langsung anaknya pada saat itu juga berhenti menangis. And then she starts smiling. Dan dia mulai tersenyum, dia benar-benar dia langsung nggak nangis sama sekali gitu. Dia langsung kayaknya lebih sukacita, lebih enteng kelihatan. That is why whatever we lose, maybe experience in our life that leaves a lasting impact, and we must be very wise. Dari sebab itu barangkali ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saudara yang meninggalkan dampak yang permanen, yang menyedihkan saudara, tapi kita harus bijaksana menghadapi itu semuanya. Seek help from the pastors or leaders wherever you are. Itu dimanapun saudara berada atau bergereja, saudara bisa minta pertolongan mereka, pemimpin dan pendeta, and to pray for you, dan minta mereka untuk berdoa bagi saudara, and pray with you, dan juga berdoa bersama saudara, so that you will be lifted up again. sehingga saudara bisa dibangkitkan kembali. So for us, we had an opportunity to pray for this lady, and we give glory to God. Dan bagi kami yaitu kita ada kesempatan untuk berdoa bagi wanita ini, kita berikan semua kemuliaan pada Tuhan. So maybe it was a loss of a job or career. Even that also can affect people, Atau bisa juga saudara karena kehilangan pekerjaan saudara, dan itu buat hati saudara kesel banget, bisa saudara. Why? Because after pouring your heart and your soul into the company and they let you go. Itu kenapa bisa aja saudara udah kerja sekuat tenaga, segenap hati saudara, taunya perusahaan itu memecat saudara. I know of many people who have worked like 35 years for a company. Dan saya tahu itu bahkan ada orang yang kerja sampai 35 tahun dalam satu perusahaan. They have given their life to the company. Artinya yaitu mereka kasih bahkan separuh hidup mereka itu dalam perusahaan tersebut. So maybe it was a loss of a relationship with a family member or a close friend. Atau bisa saudara putusnya hubungan, yaitu kekeluargaan ataupun persahabatan saudara. Maybe it was a loss of finances after an investment or a business opportunity that did not go as planned. Atau saudara yaitu udah investasi dalam sebuah usaha, nggak berhasil, jadi saudara bisa kehilangan seluruh keuangan tersebut. And then also, all have my friend who is in Germany and their family is in Indonesia and lost the husband in this COVID. Ya, seperti temannya daripada Dr. Paul yaitu dari Jerman, tapi ada keluarganya di balik ke Jakarta, justru di Jakarta suaminya itu meninggal. And she's all alone in Indonesia, a foreigner. Dan dia maksudnya bukan orang Indonesia, tapi akhirnya dia harus sendirian tinggal di Indonesia. So all have experienced loss, especially in this pandemic. Jadi kita lihat banyak sekali saya tahu yaitu keluarga-keluarga yang kehilangan yaitu saudara yang kasihi yaitu terutama zamannya pandemik ini. So whatever the loss is, Tapi saudara, apapun yaitu kehilangannya saudara pada saat ini, the very first thing we need to do is to get into the presence of the Lord. tapi hal pertama yang kita harus lakukan ialah masukkan diri kita yaitu di dalam hadirat Tuhan. We need to know that He did not author it. Yaitu karena kita tahu bahwa dia bukanlah penulis segala sesuatu daripada kehilangan ini.
He did not initiate it. Dan yaitu Tuhan tidak menginisiatifkan untuk semua ini terjadi. And He is not to be blamed. Dan bukan For it. Tuhanlah yang kita harus salahkan untuk segala sesuatu kehilangan kita. But He allows it for a reason. Tetapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. You know, just give you an example. If we push and push and push and want all these things, in the end we get it, but the cost is high. Yaitu bisa aja, saya salah satu contoh ialah kita paksa terus paksa dan terus paksa apa yang kita mau akhirnya kita dapatkan, tetapi juga ada harga bayaran yang saudara harus bayar. Like the lost son. Sama seperti yaitu anak yang hilang. He asked his father for his inheritance. Yaitu dia minta kepada bapaknya warisannya dia. And he took everything and he just went and lived as what he wants to live. Itu dari kitab Lukas, yaitu dikatakan yaitu dia menghamburkan segala suatu uang warisan daripada bapaknya di dunia luar, dan akhirnya And so he lost everything. dikatakan bahwa dia hilang segala sesuatu warisan atau kekayaan yang Bapa berikan pada dia. The Bible says he lived in wild living. That is, he lived his desire. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia hidup berpora-pora. Itu That is- artinya hidup menurut segala sesuatu kemauannya dia, kedagingannya dia. And so what caused him to be in famine? That's the thing that caused him to be in famine. Dan sekarang kita tanya lagi, yaitu sekarang dia dalam kemiskinan, nggak ada makanan sama sekali. Apa yang menyebabkan dia sampai jatuh kemiskinan? So Yaitu the Lord- karena kemauannya sendiri. The Lord allowed the famine to come in there. Jadi artinya kalau kita lihat dalam gambaran ini adalah Tuhan mengizinkan kemiskinan itu datang kepada anak yang hilang ini. That this boy will turn back to the Lord. Sehingga apa? Sehingga anak yang hilang ini balik lagi ke rumah bapaknya atau saudara balik lagi pada Tuhan. But he had to go through tough time to realize that. Open his senses again. Tetapi yaitu memang benar, anak yang hilang ini harus melewati waktu yang sulit sekali untuk membuat dia sadar kembali. So sometimes, you know, people tell you the way you don't want to listen, and so you get into a boom, and then you have no choice. Now you realize. Dan barangkali yaitu orang-orang sekeliling saudara sudah menasihati saudara, tapi saudara tidak mau mendengarkan mereka. Sampai saudara kalau orang bilang udah hantam tembok, udah tahu sakitnya, baru saudara menyadari. I give you one more example. Saya berikan salah satu contoh lagi. The woman, the issue of blood. Umpamanya wanita dengan masalah pendarahan, You know, he says that for 38 years she was bleeding. 38 years, 12 years, sorry. 38 is the cripple. yaitu untuk 12 tahun lamanya dikatakan dia berpendarahan. Too much of the word of God here. Hallelujah. Amen. So 12 years she has been bleeding. And you know, let me just say, okay? Can it be that she also heard about Jesus while she was going to the doctors? Umpamanya, saya katakan umpamanya saja, bisakah wanita pendarahan ini mendengar mengenai Yesus waktu dia pergi ke salah satu orang tabib? Why not? Because you know, all this while, only when all the money is lost, everything is gone, then she heard about Jesus. Apakah hanya waktu dia uangnya udah habis semuanya baru dia mendengar mengenai Yesus? I don't think so. Saya rasa tidak. She been hearing, but she been ignoring because she think the doctors and this and that and everybody else can save her. And so she did it until she lost everything, and then she realized, oh, this Jesus. Dan bisa aja kah saudara, ini saya kasih yaitu gambaran aja, bahwa dia dengar mengenai Yesus, tapi dikatakan dalam firman Tuhan tidak ada satu orang pun tabib yang bisa menolong dia, sampai semua uangnya habis, baru dia mengatakan, oh ya memang benar Yesus itu bisa barangkali menyembuhkan dia. Like today's people, oh I never know that Jesus can heal. Sama seperti zaman ini, apa yang saya mau katakan pada saudara ialah, ada aja orang mengatakan, oh saya nggak tahu ya Yesus bisa menyembuhkan, I never heard like this before. atau saya nggak pernah mendengar mengenai ini sebelumnya. Perhaps they ever heard, but they never we listen, but we don't really listen. Yaitu bukan artinya mereka nggak pernah dengar, bisa aja mereka telah mendengar siapa itu Yesus, tapi kita tidak naruh yaitu perhatian kita dengan menyimak dengan teliti dengan mengenai Yesus. So remember in John 10:10, Ingat sekali lagi di dalam Yohanes 10 ayat 10, the thief
does not come except to steal and to kill and to destroy. But I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. So God is not to be blamed for the condition that we go through. Jadi artinya Tuhan bukanlah untuk dipersalahkan untuk apapun kondisi yang kita sedang lewati. He allows it, yes. Memang benar, Tuhan sendiri mengizinkannya. Therefore we need to get into God's presence through prayer, through worship, and through His Word. Dari sebab itu penting untuk kita selalu masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, melalui doa kita kepada Dia, pujian dan penyembahan, so that we can get into His purpose. sehingga kita bisa masuk dalam tujuannya Dia, artinya kita tahu apa tujuannya dalam kehidupan kita. So God wants to heal you from your hurts and pain of this loss. Tapi yaitu tahu bahwa Tuhan mau yaitu saudara disembuhkan dari perasaan sakit dan kekecewaan dari disebabkan oleh kehilangannya, yaitu orang atau sesuatu yang saudara kasihi. So you need to let go of the blame you have put on yourself. Dan saudara juga harus melepaskan yaitu tuduhan atau perasaan bersalah akan diri sendiri. God has already forgiven you, so please forgive yourself. Dan Tuhan sekali lagi telah mengampuni segala dosa-dosa kita dan saudara sekalian. Dari sebab itu kita juga perlu mengampuni diri kita sendiri. Of course, I know that you have made it right with God and now yourself. Yeah, remember the first one is God first, and then yourself. Make right with yourself. Ya, saya tahu yaitu saudara tadi sebelumnya telah yaitu membenarkan diri saudara dengan Tuhan saudara, tapi penting untuk kita dapat mengampuni diri kita sendiri. And then now that we have set ourselves right, we can make it right with others. Dan sekarang setelah kita mengampuni diri kita sendiri, kita juga dapat yaitu membenarkan, memperdamaikan atau memperbaiki hubungan kita dengan orang yang lainnya. You know, it's not about right or wrong. Bukan yang dipentingkan siapa yang salah, siapa yang benar. Let go of the blame Tapi mari kita yaitu lepaskan segala tuduhan-tuduhan tersebut, or hurts towards others. ataupun yaitu luka hati kita kepada atau kekecewaan hati kita terhadap orang lain. We need to take responsibility for any hurt. Karena yaitu kita perlu yaitu mengambil tanggung jawab hadapi segala sesuatu yaitu luka hati tersebut. We need to take the responsibility for any hurt that you may have caused also. Yaitu kita juga mengambil tanggung jawab, bisa aja yaitu luka tersebut atau kekecewaan tersebut karena kita sendiri penyebabnya. You know, we say in English, don't cry over spilled milk. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris, janganlah kita menangisi susu yang telah lupa atau nasi sudah menjadi bubur, saudara. Jangan kita menangisi, saudara, karena bubur itu nggak bisa jadi nasi lagi. So all you can do is just wipe and move on. Dan apa yang kita bisa lakukan yaitu, saudara, kalau nggak suka buburnya, saudara buang dan kita buat lagi. So like David, Sama seperti Daud, he picked up his life and moved yaitu on. apa yang Daud lakukan ialah dia bangkit kembali seperti firman-Nya katakan dan dia lanjuti kehidupan dia And fulfill God's purpose. dan penuhi apa kehendak Tuhan atau tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Amen. Amen. So this morning I would love for you to declare with me. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama menyatakan kata-kata ini. I declare my loss doesn't mean that I have lost. Amen. Saya menyatakan yaitu kehilangan, apapun kehilangan saudara yang kasih atau benda apapun, itu tidak berarti bahwa saya telah dikalahkan atau terkalahkan. I receive the healing of this loss in my heart. Dan saya menerima yaitu kesembuhan dari Tuhan atas segala sesuatu perasaan kehilangan ini atau kekecewaan hati saya. I no longer blame myself. Amen. Dan saya tidak lagi mau Tuhan menyalahkan diri saya sendiri. And I will make right with others. Dan saya mau Tuhan memperbaiki yaitu hubungan saya dengan orang-orang sekitar saya. I receive the calling and God-given purpose for my life once again. Dan saya menerima yaitu panggilan Tuhan dan apapun yang Tuhan berikan, tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Amen. Amen. So I pray that this morning that you are blessed. Dan saya berdoa saudara sekalian,
Saudara pendengar pemirsa itu selalu diberkati dengan firman hari ini. that you will be restored to your Amen. rightful place. Sehingga saudara dipulihkan dan mengambil posisi saudara sebagaimana Tuhan inginkan. And may you be blessed, and may the covering of the Lord be with you. Dan biarlah saudara sekalian diberkati dan penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan selalu beserta saudara. May He send His angels before you Dan wherever you go. Tuhan sendiri yaitu yang mengirimkan malaikatnya, yaitu yang menuntun saudara dimanapun saudara berada. And may His protection be with you. Dan biarlah perlindungan daripada Tuhan selalu menyertai saudara. I pray heaven's door be open unto you, Amin. Dan saya berdoa biarlah pintu surga Tuhan dibukakan bagi saudara sekalian semua. that the showers of His blessing may come upon you Dan hujan berkat daripada Tuhan itu turun di atas saudara sekalian. and your families. Dan maupun beserta seluruh keluarga saudara. And be a light Amin. and shine for Jesus, that Amin. the lost can come into the kingdom of God. Dan jadilah terang dan tetaplah terang terus saudara. Dan biarlah saudara menjadi terang sehingga yaitu umat yang di sekeliling saudara itu bisa datang dalam kerajaan Tuhan. And let us glorify Jesus. Dan mari kita semua yaitu memuliakan Yesus dalam kehidupan kita semua. Amen. Amen. So if you have any questions or any Ya. thoughts or any suggestions, you can write to our social media comment box. Amen. Dan jika saudara yaitu ada input atau pertanyaan mengenai firman-firman Tuhan yang telah kami bawakan, saudara itu bisa tulis di comment box atau saudara bisa langsung tulis ke Facebook kami. And so that that together we can be blessed, and there's any question, any doubts in your mind can be cleared by the word of God. Dan sehingga yaitu kita akan menolong saudara dengan menjawabnya dari firman Tuhan, sehingga segala sesuatu keraguan daripada kita atau pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijernihkan oleh firman Tuhan. Amen. Amen. So also remember that Jesus loves you, Dan ingatlah selalu bahwa Yesus mengasihi saudara and we love you too. dan kita semua mengasihi saudara. Tomorrow morning at 8 a.m. Ya. and 10:30 a.m. I have a service, and we're going to talk about moving forward Amen. and the future, the pathway to the future. Amen. Dan esok pagi saudara jangan lupa yaitu jam 8 pagi ada ibadah kami yaitu Dr. Paul sendiri semua sepenuhnya dalam bahasa Inggris, dan setelah itu 10.30 saya yang akan menerjemahkan. Dan besok hari kita akan yaitu bicara moving forward, yaitu untuk kita semua maju terus dan bagaimana yaitu langkah-langkah yaitu atau jalanan untuk ke masa depan kita dalam Tuhan. Amen. So when we do all those things that God says, God will definitely bless us. Dan jika kita melakukan segala sesuatu yang seperti Tuhan katakan, pasti Tuhan akan memberkati kita semuanya. Hallelujah. Amen. So let's say our goodbyes. Dan sampai ketemu yaitu kembali, jangan lupa besok pagi jam 8 pagi. And also we have our Holy Communion. Jangan lupa saudara, yaitu bagi saudara, kita besok ada perjamuan kudus bersama-sama. So I love you to join me. So prepare your communion together, and Yeah. let's take it together tomorrow morning. Dan kami mengundang saudara sekalian semuanya untuk kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Jika saudara, yaitu apapun yang di rumah saudara, jika saudara hanya ada roti di situ atau air putih, nggak ada anggurnya, nggak apa-apa saudara. Yang penting yaitu perjamuan kudus, kesatuan di dalam Tuhan kita lakukan bersama-sama. Amen. So it's time to say bye-bye. Dan ini adalah waktunya yaitu untuk kita selesai berpisah dulu saudara. Until tomorrow morning. Sampai esok pagi saudara. Bye-bye. Sampai ketemu lagi esok pagi.